Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis perancangan sistem jasa laundry IMA berbasis teknologi. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan saya juga anggota kelompok saya. Yang pertama, nama saya Melvina Khairani Yasdena dengan NIM 25 10 50 10 18, lalu ada Ica Aprilia Putri dengan NIM 25 10 50 10 24, dan yang terakhir Atira Sabrina Arianto dengan NIM 25 10 50 10 31. Jadi, latar belakang analisis perancangan sistem berbasis web yang akan diaplikasikan ke jasa laundry kami adalah perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan media digital untuk mempermudah berbagai aktivitas, termasuk dalam usaha jasa laundry yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat dengan mobilitas tinggi. Namun, masih banyak usaha laundry yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan data pelanggan juga transaksinya. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, juga kesulitan dalam memantau status pesanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis website yang dapat membantu pengelolaan data, memantau status laundry secara real-time, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Di sini aku akan menjelaskan rumusan masalah dari analisis perancangan sistem jasa laundry IMA berbasis teknologi. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan kwitansi manual dalam proses pencatatan transaksi pada usaha laundry. Yang kedua, apa saja kendala yang muncul akibat penggunaan kwitansi manual terhadap ketelitian dan keamanan data transaksi. Yang ketiga, bagaimana sistem yang digunakan untuk mengetahui dan memantau status laundry pelanggan saat ini. Yang keempat, apa permasalahan yang timbul akibat tidak adanya sistem informasi status laundry yang terintegrasi. Lalu, ada maksud dan tujuan kita untuk menganalisis perancangan sistem berbasis web pada jasa laundry. Yang pertama, menganalisis kelemahan penggunaan kwitansi manual dalam proses transaksi laundry. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dan keamanan pencatatan data transaksi dengan sistem yang lebih terstruktur. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi untuk memantau dan memperbarui status laundry secara real-time. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengetahui status laundry mereka. Kemudian, saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode pengembangan sistem yang kami pilih itu model prototype, di mana metode ini diawali dengan pengumpulan kebutuhan dari pengguna sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, dibuat prototype sebagai gambaran awal sistem baik dari segi tampilan maupun awal proses. Prototype disebut kemudian dievaluasi oleh pengguna, sehingga pengembangan dapat mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika belum, maka akan dilakukan perbaikan dan pengembangan ulang hingga sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Diagram flowchart. Pada diagram ini akan menjelaskan alur dari sistem berbasis website kita di jasa laundry ini. Jadi ketika pelanggan datang, pegawai akan menginput data pelanggan ke dalam sistem. Lalu sistem akan membaca apakah pelanggan sudah terdaftar dalam sistem atau belum. Jika belum, pegawai memasukkan data pelanggan dan menyimpan data pelanggan. Dan jika sudah, pegawai akan menginput data transaksi. Nah, data transaksinya berupa jenis laundry ataupun berat laundrynya. Dilanjut, sistem akan menghitung total harga dan menyimpannya di dalam data transaksi. Ketika sudah tersimpan, tampilan resi akan keluar pada websitenya. Lalu proses laundry akan berjalan dan update status laundry akan dilakukan secara berkala oleh pegawai dan bisa dicek oleh pelanggan. Ketika pelanggan sudah mengecek status dan ternyata statusnya sudah selesai, akan pelanggan datang ke outlet untuk mengambil laundryannya. Lalu ketika alurnya sudah masuk semua, data masuk ke rapor. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara aktor dan juga use case-nya. Di sini terlihat ada dua aktor, yaitu ada aktor user sama aktor admin beserta use case-nya. User ini mempunyai use case registrasi, login, isi data pelanggan, mengisi data order, melakukan transaksi, melihat riwayat transaksi, cetak resi, dan juga logout. Lalu untuk aktor admin sendiri, dia mempunyai use case login, mengolah data admin, melihat data pelanggan, mengolah jenis layanan, mengisi data order, mengisi data transaksi, melihat riwayat transaksi, melihat data pendapatan, cetak resi, dan juga logout. Kemudian di analisis sistem kita juga menggunakan diagram fishbone, di mana ini tuh untuk menentukan dan menganalisis penyebab utama dari masalah yang terjadi pada sistem jasa laundry yang masih menggunakan cara manual. Gambar diagram fishbone di bawah juga menunjukkan bahwa masalah utama yang terjadi yaitu kerugian usaha dan ketidakpuasan pelanggan disebabkan oleh beberapa faktor dalam hal manusia atau sumber daya manusia, kesalahan dalam mencatat data dan ketidakmampuan menggunakan teknologi menyebabkan data yang tidak tepat atau kesalahan data. Terus metode yang masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan pelayanan menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Terus dari segi mesin atau teknologi, kurangnya sistem yang terintegrasi dan kemampuan pelacakan secara real time menghalangi pengelolaan data.
Menggunakan kertas dalam aspek material atau data membuat informasi mudah hilang dan susah untuk dicari. Sementara itu, faktor lingkungan seperti tekanan tinggi dari pelanggan dan persaingan bisnis yang ketat membuat situasi semakin sulit, sedangkan dari segi manajemen, kurangnya penilaian dan perencanaan sistem menyebabkan masalah terus muncul berulang kali. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan analisis dari strength, weaknesses, opportunity, sama threats. Strength atau kekuatan dari sistem. Nah, kekuatan dari sistem ini itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mempermudah pegawai. Di mana sistem ini tuh membuat pencatatan data pelanggan, terus transaksi juga laporan menjadi lebih akurat. Sistem ini juga dapat memperlihatkan status pesanan pelanggan secara real time. Lalu selanjutnya weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahan dari sistem ini tuh bergantung pada koneksi internet yang dapat menghambat operasional jika ada kendala jaringan. Selain itu, kemampuan SDM juga mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Efektivitas ini itu akan memburuk kalau tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluangnya itu dapat meningkatkan daya saing. Dengan adanya fitur-fitur di sistem ini tuh dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga membuat pelanggan tuh nggak ragu lagi untuk memakai jasa laundry untuk kedepannya. Lalu selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman dari sistem ini tuh dapat berupa kebutuhan pelanggan agar sistem itu dapat mengimbangi kemajuan teknologi. Keamanan data pelanggan juga itu perlu diperhatikan agar tidak terjadi masalah kebocoran data. Selanjutnya adalah diagram DFD. Nah, DFD ini adalah salah satu alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem secara logis. Nah, DFD ini terdapat beberapa jenis, ada diagram konteks dan juga diagram nol. Diagram konteks itu merupakan gambaran besarnya, sedangkan diagram nol itu merupakan pengembangan dari si diagram konteksnya. Nah, diagram konteks ini bisa dilihat ada dua entitas dan juga satu proses. Entitas pertama itu ada pelanggan dan juga pegawai. Pelanggan ini dia memberikan input berupa transaksi dan juga data pelanggan ke dalam sistem, ke dalam proses sistem ini. Lalu pegawai ini menginput data order dan juga data pegawai ke dalam sistem. Lalu sistem ini memberikan output berupa resi dan juga laporan transaksi kepada pelanggan dan memberikan output berupa laporan transaksi dan juga informasi data pelanggan ke dalam pegawai. Selanjutnya ada diagram nol. Diagram nol itu merupakan pengembangan dari data diagram konteks. Di sini bisa dilihat ada entitas pelanggan. Pelanggan ini memberikan data pelanggan kepada proses kelola data pelanggan. Nah, kelola data pelanggan ini memberikan output berupa data order ke dalam proses transaksi dan dia juga membuat data store data pelanggan di mana di dalamnya itu ada data-data pelanggan yang diberikan juga kepada proses transaksi. Lalu di pegawai ini dia juga memberikan data-data pegawai kepada proses kelola data pegawai, dan dimana kelola data pegawai juga membuat data store data pegawai yang datanya diberikan juga kepada proses transaksi. Nah, proses transaksi ini membuat juga data store data transaksi, yang dimana data-data transaksinya akan diberikan kepada proses laporan transaksi. Lalu diagram ERD. Diagram ERD memiliki 3 entitas dengan 2 relasi. Entitas tersebut ada pelanggan, transaksi, juga pegawai. Entitas yang kayak kita tahu, entitas itu menyimpan data yang dibutuhin sama sistemnya. Nah, entitas pelanggan terdapat atribut, ada ID pelanggan sebagai primary key, dan nama pelanggan, alamat, juga nomor HP. Lalu pada entitas transaksi terdapat ID transaksi sebagai primary key, dilanjut atribut lainnya seperti jenis laundry, rincian berat, juga total harga. Nah, terakhir entitas pegawai dengan ID pegawai sebagai primary key dan atribut lainnya seperti nama pegawai, shift kerja, juga nomor HP. Nah, setiap entitas tadi berisi atribut-atribut yang dihubungkan oleh sebuah relasi. Relasi itu ada pelanggan melakukan transaksi ditangani oleh pegawai. Nah, masing-masing relasi tadi kan berisi atribut key dari setiap entitas yang dihubungkan. Relasinya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dua entitas tersebut. Nah, hubungan yang tadi dibagi menjadi beberapa jenis, biasanya disebut dengan kardinalitas. Kardinalitas yang menghubungkan antar entitas itu adalah one to many. Hal ini menunjukkan karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya terkait dengan satu pelanggan. Selain itu, setiap transaksi ditangani oleh satu pegawai, namun seorang pegawai dapat menangani banyak transaksi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kamus data. Yang pertama ada kamus data pelanggan. Kamus data pelanggan berisi informasi data yang digunakan untuk menyimpan. Identitas pelanggan terdiri dari atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan untuk nama, alamat atau tempat tinggal, dan no HP sebagai kotak pelanggan. Data ini digunakan untuk mendukung proses pelayanan dan pencatatan transaksi. Yang kedua ada pegawai. Kamus data pegawai berfungsi untuk menyimpan informasi terkait pegawai yang bekerja di sistem laundry. Atributnya meliputi ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, nomor HP sebagai nomor telepon, dan shift kerja untuk menunjukkan waktu kerja pegawai. Data ini penting untuk pengelolaan operasional dan pembagian tugas. Lalu yang ketiga ada transaksi.
Kamus data transaksi digunakan untuk mencatat setiap kegiatan layanan laundry, terdiri dari ID transaksi sebagai primary key, jenis laundry untuk jenis layanan, rincian berat untuk detail berat pakaian, dan total harga sebagai total biaya yang harus dibayar. Data ini membantu dalam pencatatan pembuatan laporan transaksi. Lalu ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antara bagian dalam sistem laundry yang terdiri dari 3 kelas, yaitu pelanggan, transaksi, dan pegawai. Kelas pelanggan memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Selain itu, terdapat metode seperti daftar untuk proses pendaftaran dan lihat transaksi untuk melihat riwayat transaksi. Lalu ada kelas transaksi merupakan bagian inti dari sistem karena mengenai seluruh proses layanan laundry. Atribut yang dimiliki meliputi ID transaksi, jenis laundry, rincian berat, dan total harga. Metode yang tersedia seperti input transaksi, update transaksi, hapus transaksi, hitung total, dan cetak resi. Digunakan untuk mengelola data transaksi secara lengkap dari tahap awal hingga akhir. Lalu sedangkan kelas pegawai berfungsi untuk mengelola operasional sistem. Kelas ini memiliki atribut seperti ID pegawai, nama pegawai, shift kerja, dan nomor HP. Metode seperti lihat data pegawai, auto shift, input transaksi, dan kelola data membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya. Ketiga kelas ini saling berhubungan, di mana pelanggan melakukan transaksi, kemudian transaksi tersebut diolah oleh pegawai. Hubungan ini menunjukkan alur kerja laundry yang terintegrasi dan saling mendukung antar bagian. Kesimpulannya, penggunaan sistem pencatatan manual pada usaha laundry dinilai kurang efektif karena rentan kesalahan, beresiko kehilangan data, serta memerlukan waktu lebih lama dalam pengolahan data. Selain itu, sistem manual juga menyulitkan dalam pencarian data dan pemantauan status laundry secara real time, sehingga dapat menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi berbasis website menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pengolahan data, serta memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi status laundry. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan sistem informasi serta mendukung pertumbuhan usaha laundry. Lalu agar sistem dapat bekerja secara optimal, terdapat langkah-langkah strategis yaitu implementasi sistem informasi berbasis website, pelatihan bagi pegawai-pegawai, perbaikan keamanan sistem, pengembangan fitur secara bertahap, juga pemeliharaan dan evaluasi sistem. Segitu aja presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Aku bakal jawab pertanyaan ini. Jadi resikonya adalah kita bakal terlalu fokus ke tampilan awal sistem. Jadi kayak hal-hal penting kayak keamanan, kinerja itu bisa kurang diperhatikan. Juga selain itu karena kebutuhannya sering berubah-ubah, proses pembuatannya bisa jadi gak terarah dan akhirnya kita kurang maksimal. Nah, cara kita buat meminimalkan resiko itu adalah dengan mencatat kebutuhannya dengan jelas, jaga komunikasi dengan pengguna, juga tetap memperhatikan bagian teknis, juga melakukan pengujian sebelum sistem benar-benar digunakan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 2. Jika usaha laundry ini berskala kecil dengan sumber daya yang terbatas, apakah penerapan sistem ini tetap relevan atau justru menjadi beban tambahan? Jawabannya adalah tidak relevan. Karena jika laundry ini itu berskala kecil, maka kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul seperti yang ada di Fishbone sebelumnya itu, kemungkinan munculnya kecil, seperti misalnya laporan yang tidak struktur. Karena laundry yang berskala kecil ini itu justru akan lebih akurat jika proses kerja itu dilakukan secara manual karena lebih mudah untuk dipantau. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 3. Apakah ada perbandingan sebelum dan sesudah yang relevan dengan rumusan masalah nomor 1 yang berkaitan dengan efektivitas kwitansi? Jawabannya iya, ada perbandingannya. Terdapat perbandingan sebelum dan juga setelah penerapan sistem yang berkaitan dengan efektivitas kwitansi manual. Sebelum menggunakan sistem pencatatan transaksi ini masih menggunakan kwitansi manual yang dimana itu tuh rentan terhadap kesalahan penulisan, kehilangan data, serta itu memerlukan waktu yang lebih lama dalam pencatatan dan pencarian data. Lalu setelah menggunakan sistem berbasis website ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat. Data juga dapat tersimpan secara otomatis, juga resiko kehilangan maupun kesalahan data dapat diminimalkan. Dengan begitu, penggunaan sistem baru ini terbukti menjadi lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kwitansi manual. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita itu mengumpulkan kebutuhan dari beberapa stakeholder, terus juga melakukan wawancara dan observasi langsung, mendokumentasi kebutuhan dengan jelas, melakukan validasi awal ke pengguna, terus menentukan tujuan di setiap iterasi, menggunakan feedback yang terstruktur. Dengan cara ini pengembangan tetap fokus dan sesuai kebutuhan penggunanya. Begitu. Aku akan menjawab pertanyaan ini. Di sistem kami ini sudah menerapkan mekanisme keamanan seperti enkripsi data, autentikasi dan pembatasan hak akses pengguna, terus penggunaan HTTPS untuk komunikasi yang aman, terus juga validasi input untuk mencegah serangan, dan backup monitoring sistem. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan teman-teman kami kepada kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman kami yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.